Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Hairunisa. Saya dari kelas MJ401 akan mempresentasikan terkait UTS Perekonomian Indonesia yaitu Middle Income Trap. Sebelumnya apa sih Middle Income Trap itu? Middle income trap adalah kondisi ekonomi di mana sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Indonesia adalah salah satu negara yang masih terjebak ke dalam middle income trap. Bagaimana sih Indonesia menghindari middle income trap? Dalam mengatasi kondisi middle income trap ini, Presiden RI ke-7 Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa harus diatasi dengan level of growth ekonomi yang tinggi, yaitu dengan inovasi dan efisiensi. Salah satunya dengan hilirisasi sumber daya alam, transformasi sektor industri di berbagai bidang termasuk sektor pariwisata, serta juga menyampaikan diperlukan upaya pengendalian inflasi menggunakan instrumen fiskal dan non-fiskal, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi, serta upaya meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur. Juga penguatan anggaran prioritas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Berikut hal apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari aspek yang pertama ada kebijakan fiskal. Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi, yang mana tidak hanya mengandalkan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral, tetapi juga mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, industri kreatif, dan teknologi. Seperti yang dikatakan oleh Presiden RI yang ke-7 Joko Widodo, yang mana mengatakan untuk berfokus pada hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik, misalnya mengelola bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi. Dalam kebijakan fiskal ini, reformasi pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara secara keberlanjutan. Pemerintah harus memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan moneter untuk menghindari middle income trap. Ini mencakup stabilitas inflasi yang menjadi landasan penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tetap pada target. Dengan stabilitas inflasi akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, mendorong investasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Selain itu, kebijakan moneter yang bijaksana harus menjaga fluktuasi kurs tukar tetap terkendali, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berlebih di pasar keuangan dan memudahkan pelaku usaha untuk merencanakan bisnis dan investasi jangka panjang. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF sejak 1 Juli 2005. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan atau overriding objektif. Bank Indonesia terus melaksanakan penyempurnaan kebijakan moneter guna memperkuat efektivitasnya dalam menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan moneter yang efektif, sangat penting bagi Indonesia untuk menghindari middle income trap. Yang ketiga, ada kebijakan utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri yang cerdas dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan, namun harus dikelola dengan hati-hati. Hal ini diperlukan manajemen hutang yang berkelanjutan agar mengurangi rasio hutang terhadap PDB untuk menjaga stabilitas ekonomi, memastikan pemanfaatan utang luar negeri yang efektif dan produktif,
serta mengelola resiko utang yang baik termasuk risiko kurs, suku bunga, dan risiko negara. Hal ini tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri, melainkan memanfaatkan sumber pembiayaan lain seperti investasi langsung asing, FDI, pasar modal, dan anggaran negara. Pemerintah harus memastikan bahwa hutang digunakan untuk proyek-proyek yang produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi seperti infrastruktur dan sektor manufaktur. Keterbukaan informasi memberikan akses pada publik terhadap informasi yang relevan terkait utang luar negeri dan proyek pembangunan. Adanya reformasi birokrasi mampu menghilangkan birokrasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa dana negara digunakan secara efektif seperti adanya upaya pencegahan korupsi. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini secara komprehensif, pemerintah Indonesia dapat memperkuat ekonomi, meningkatkan daya asing, dan mengurangi risiko middle income trap. Jadi, kesimpulannya, Indonesia dapat menghindari atau keluar dari middle income trap, memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan fokus pada peningkatan produktivitas, investasi, dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Kebijakan fiskal harus mendukung sektor-sektor yang strategis. Kebijakan moneter juga harus menjaga stabilitas ekonomi dan pengelolaan utang luar negeri harus memastikan keberlanjutan dari kebijakan fiskal. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat mencapai status negara maju atau Indonesia Emas pada tahun 2045. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.